Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar kinetika reaksi. Materi ini berfungsi sebagai dasar Anda sebelum memasuki materi mengenai reaktor. Reaktor adalah alat yang diperlukan untuk melakukan reaksi. Dan kinetika menjadi salah satu dari hal yang harus Anda pelajari mengenai reaksi. Jadi dalam reaksi kimia, ada dua hal yang harus diperhatikan terkait apakah reaksi tersebut dapat berjalan atau tidak. Yang pertama adalah mekanisme reaksi yang terkait dengan langkah yang diambil dalam suatu reaksi. Dan yang kedua adalah kinetika reaksi, terkait dengan bagaimana seberapa cepat atau seberapa lambat reaksi itu dapat berjalan. Jadi kinetika merupakan salah satu subbahasan dalam reaksi kimia yang akan menentukan jenis reaktor yang akan digunakan nantinya. Jadi reaktor yang akan dipilih untuk suatu reaksi itu tidak bisa asal beli atau asal pilih. Itu harus menyesuaikan terhadap mekanisme dan juga kinetika reaksi yang ada. Jenis reaksi pertama yang akan kita pelajari di sini adalah reaksi tunggal. Seperti kita ketahui bahwa untuk bisa menjadi disebut suatu reaksi itu adalah perubahan dari reaktan menjadi sebuah produk. Ini disebut sebagai reaksi. Nah, reaksi tunggal itu adalah ketika satu reaktan, satu set reaktan ya, dalam contoh ini adalah A plus B, itu berubah menjadi satu set produk, dalam hal ini R. Tidak ada reaksi lain yang mengikuti reaksi ini. Ini disebut sebagai reaksi tunggal dengan reaktan adalah A dan B, dan produk yang dihasilkan adalah R. Berbeda cerita ketika kita bicara tentang reaksi ganda. Reaksi ganda yang pertama ini ada reaksi seri. Reaksi seri ini memungkinkan adanya reaksi kedua yang merupakan hasil dari reaksi pertama. Jadi reaksi pertama itu adalah misalnya A menjadi R. Kemudian ketika R sudah mulai terbentuk, maka akan muncul reaksi R menjadi S. Di sini S baru bisa terbentuk ketika reaksi pertama sudah mulai berjalan. Makanya ini kita sebut sebagai reaksi seri. Contoh reaksi seri ini misalnya adalah ketika proses pembentukan minyak pada buah sawit. Pada buah sawit itu terjadi proses fotosintesis ya. Fotosintesis itu dari buah sawit mulai fotosintesis sampai terbentuknya minyak, sampai dia tumbuh itu mungkin perlu sekitar 180 jam. Atau bahkan sampai 180 hari. Ya. Lalu ketika buah sawit itu mulai muncul minyak, sampai dia berubah menjadi asam lemak bebas, itu hanya butuh 24 jam. Itu disebut sebagai reaksi seri dengan waktu yang berbeda-beda. Reaksi ganda yang lain itu kita sebut sebagai reaksi paralel, di mana muncul set reaksi lain yang bahkan bisa mengganggu reaksi utama. Kalau di reaksi seri, reaksi keduanya itu tidak mengganggu reaksi utama. Contoh yang mengganggu misalnya adalah A plus B, ini menjadi R. Lalu kemudian ternyata R-nya ini juga bereaksi dengan B, membentuk S.
Nah, di sini terjadi gangguan ya bahwa B yang harusnya bereaksi dengan A kini juga ikut bereaksi dengan R. Sehingga keseimbangan dari reaksi pertama ini akan terganggu. Sehingga reaksi ini secara neto nantinya mana yang paling dominan itu bergantung pada kecepatan reaksinya, mana yang lebih cepat. Bila reaksi 2 lebih cepat, maka lama-kelamaan A ini R akan habis karena A tidak punya lagi reaktan. Tapi jika reaksi pertama lebih cepat, maka produk S akan sedikit karena reaksi R dengan B ini cenderung lebih lambat. Ada lagi reaksi yang bersifat kompetitif. Misalnya A ini bisa menjadi R dan bisa menjadi S. Sehingga ini perubahan yang bergantung pada operasional. Atau bisa saja side by side yang memang tidak saling mengganggu satu sama lain. A menjadi R dan B menjadi S ini dalam satu tempat. Jadi untuk reaksi seri, ya, reaksi ganda itu ada yang bersifat seri yang tidak saling mengganggu. Dan reaksi paralel yang kemungkinan besar akan mengganggu reaksi utamanya. Nah, berdasarkan langkah reaksi, itu dapat dibedakan. Pertama adalah reaksi elementer ya, atau reaksi dasar. Kita ambil contoh misalnya A plus B menjadi R ya, di sini. Nah, reaksi itu kan dapat terjadi ketika molekul A itu akan bertemu dengan molekul B. Jadi langkah reaksi itu pertama reaksi itu baru bisa terjadi ketika A bertemu dengan B. Ya. Nah, proses di mana A bertemu dengan B ini kan memerlukan waktu, bisa cepat, bisa lambat. Ya. Misalnya A dan B itu adalah suatu bentuk cairan yang sangat kental atau padatan yang perlu waktu untuk mendifusi, untuk mengadsorpsi, maka reaksi pertemuannya saja, waktu untuk bertemunya saja bisa lama. Tapi ketika misalnya dua-duanya berbentuk gas atau cairan yang sangat mudah untuk saling bertemu, maka itu bisa semakin cepat. Nah, untuk bisa menjadi semakin cepat untuk bertumbukannya, maka itu proporsional dengan konsentrasi reaktan. Ya, artinya reaktannya semakin banyak, maka tentu peluang untuk bertumbukannya akan semakin cepat. Sehingga secara matematis ya langkah atau kecepatan reaksi min RA ini adalah rate of reaction of A ya. Jadi pada reaksi ini kan kalau kita tinjau dari sudut pandang A ya, bahwa A itu kan lama-kelamaan akan habis karena dia sebagai reaktan. B juga lama-kelamaan akan habis, sementara R lama-kelamaan akan bertambah. Jadi kalau kita tinjau dari rate of reaction A ya, kecepatan reaksi dari A itu kenapa minus? Karena dia makin lama makin berkurang. Nah, kecepatan berkurangnya A itu setara dengan K. K adalah kecepatan reaksinya. Ya, kecepatan A itu bereaksi dikali dengan CA ya. CA itu adalah konsentrasi ya, atau seberapa banyak ya molekul A dikalikan dengan seberapa banyak molekul B. Kenapa begitu? Karena A akan bereaksi dengan B. Ya, jadi untuk persamaan kecepatan reaksi suatu reaksi elementer itu mengikuti konsentrasinya, konsentrasi reaktan yang ditinjau. Nah, contoh lain dari reaksi elementer yang pertama misalnya ada A menjadi R ya dengan kecepatan reaksi sebesar K1. Nah, kalau kita tinjau di sini ya bahwa minus RA ya atau rate of reaction A ya itu setara dengan rate of reaction R. Kenapa? Karena di sini hanya ada satu molekul reaktan dan satu molekul produk. Artinya bahwa A yang berkurang itu akan setara dengan R yang terbentuk. Sehingga kecepatan reaksinya A itu akan setara dengan kecepatan terbentuknya R. Sehingga itu setara dengan K1 ya, atau kecepatan reaksi 1 ini dikalikan dengan konsentrasi A. Nah, sementara misalnya reaksinya adalah 2A menjadi 2R ya,
ada 2 molekul A berubah menjadi 2 molekul R, secara rate of reaction dia masih sama, bahwa kecepatan hilangnya A ya atau reaksi A itu setara dengan kecepatan terbentuknya R. Atau dalam hal ini K1 dikalikan CA kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena ada 2 molekul di sini. Artinya kecepatan reaksinya naik kuadrat. Lalu bagaimana dengan reaksi yang ini? Misalnya B plus 2D menjadi 3T. Set reaktannya itu adalah 1 molekul B dan 2 molekul D. Sementara set produknya itu adalah 3 molekul T. Kalau kita tinjau dari sisi B, ya, dari sisi B yaitu minus RB, itu artinya setara dengan KB atau kecepatan B ini bereaksi dikalikan dengan reaktannya, yaitu CB dikalikan CD kuadrat, karena ada 2 molekul. Bila kita tinjau dari D itu ada KD ya, dikalikan dengan CB dikalikan dengan CD kuadrat. Sementara kalau kita tinjau dari T, itu adalah RT tanpa minus, karena T itu adalah terbentuk. Akan semakin bertambah sepanjang waktu. Sehingga persamaan rate of reaction-nya adalah kecepatan terbentuknya T atau KT tetap dikalikan dengan reaktannya, yaitu CB kalikan CD kuadrat. Nah, secara koefisien karena perbandingan molekulnya adalah 1:2:3, maka kecepatan reaksi dari RB itu tidak lagi sama karena koefisiennya sudah berbeda. Artinya minus RB itu setara dengan setengah ya, atau karena koefisiennya 2 artinya setengah dari RT, dan karena koefisiennya 3 dia adalah sepertiga dari RT. Ya, karena untuk mencapai kecepatan yang sama ya, D itu butuh 2 molekul, sementara T itu butuh 3, makanya jadi sepertiganya saja. Ya. Karena T itu lebih cepat terbentuk dibandingkan dengan D. Ya, makanya RB itu hanya sepertiganya dari RT. Nah, kalau untuk reaksi non-elementer, ya artinya reaksi non-dasar atau reaksi kompleks, ini biasanya melibatkan lebih jumlah komponen yang lebih banyak. Dalam hal ini misalnya A2 plus B2 menjadi 2AB. Nah, artinya dalam satu molekul itu sudah banyak atom atau banyak molekul-molekul lain. Dia merupakan suatu senyawa. Ya. Maka reaksinya bukan lagi hanya A bertemu dengan B, tapi bisa saja bahwa A ini pecah. Ya. Pecah misalnya dari A2 dia akan membentuk 2A star. Ya. Star ini adalah suatu komponen radikal. Artinya dia kehilangan 1 elektron. Ya. Kehilangan elektron yang menyebabkan dia sangat mudah bereaksi. Nah, 2A radikal ini kemudian masing-masingnya, yaitu A star dengan A star, itu akan masing-masing bereaksi dengan B. Nah, ya, ada yang pertama ada A bintang, A star ini bereaksi dengan B2, dia membentuk AB plus B bintang, lalu A bintang dan B bintang dia bereaksi membentuk AB, sehingga bila dineto dia akan menjadi AB 2AB. Ya, jadi langkah reaksinya seperti ini. Ini tidak perlu Anda hafalkan ya, bahwa ini adalah salah satu contoh bahwa reaksi yang mungkin terjadi sekarang bukan sesimpel A bertemu dengan B, tapi ternyata ada proses pembentukan komponen radikal. Nah, komponen radikal ini disebut sebagai komponen intermediate ya, atau komponen setengah jadi. Nah, reaksi pembentukan dari reaktan menjadi intermediate ini disebut sebagai reaksi inisiasi, langkah inisiasi. Nah, langkah inisiasi ini kemudian diikuti oleh langkah propagasi, di mana produk setengah jadi atau produk radikal ini bereaksi dengan sisa reaktan. Atau pada kasus yang lebih sederhana, dia akan membentuk produk. Ya, jadi terkadang tidak semua reaktan itu berubah menjadi intermediate, kadang masih ada sisa reaktannya. Intermediate bereaksi dengan sisa reaktan akan membentuk
sisa keseluruhan intermediate dan produk. Di mana sisa intermediate kemudian secara independen dia akan membentuk produk, ya, terminasi. Jadi langkah pertama adalah reaksi awal ya atau inisiasi. Inisiasi yaitu apa yang diinisiasi, yaitu pembentukan komponen radikal. Kemudian komponen radikal melakukan propagasi yaitu suatu penggabungan dengan reaktan sisa, membentuk sisa komponen intermediate, sisa komponen radikal dan produk. Baru kemudian komponen radikal yang sisa itu secara independen dia terminasi yaitu bergabung menjadi produk. Baru kemudian totalnya kita akan memperoleh produk. Nah, contoh dari reaksi radikal, kita akan coba misalnya contohnya adalah hidrogen H2 bereaksi dengan bromida, yaitu Br2 membentuk 2HBr. Reaksi inisiasi dan terminasi yang pertama yaitu adalah Br2 ini membentuk 2Br radikal. 2Br radikal. Lalu Br radikal yang pertama itu akan bereaksi dengan H2 menjadi HBr dan akan menyisakan H radikal. Lalu H radikal itu akan bereaksi sisa dengan Br2 yang tidak menjadi radikal di sini. Akan menjadi sisa dengan Br2 menyisakan HBr plus Br radikal. Nah, rate of reaction-nya ini menjadi sedikit lebih kompleks ya, bahwa reaksi pertama ini adalah H2 Br2 pangkat setengah, lalu K2 plus HBr plus Br2 ini hasil dari penelitian. Ini menjadi lebih kompleks karena merupakan gabungan, ini sudah hasil olah dari 3 reaksi ini. Contoh kedua dari reaksi non-elementer itu adalah reaksi misalnya A menjadi R, kali ini dengan bantuan enzim. Ya, ada bantuan enzim ya atau makhluk hidup di mana A itu tidak serta-merta berubah menjadi R, dia bereaksi dulu dengan enzimnya membentuk suatu komponen A enzim radikal ya. Baru kemudian A enzim radikal ini akan berubah menjadi R dan melepas enzimnya. Ini nanti mengikuti persamaan Michaelis-Menten ya. Artinya bahwa di sini A itu perlu enzim ya untuk membentuk radikal. Ya, jadi kalau reaksinya hanya tunggal seperti ini ya, kalau A2 kan dia bisa membentuk radikal dengan memecah molekulnya. Tapi kalau hanya reaksi satu, misalnya A jadi R, ini radikal itu baru bisa terbentuk ketika ada bantuan dari katalis atau enzim. Nah, contoh lain dari suatu reaksi kompleks ini misalnya adalah CH3-2N2, dia berubah atau pecah menjadi C2H6 plus N2. Atau kita sederhanakan dia misalnya A menjadi R plus S. Ya. Nah, di sini reaksi ini lebih kompleks lagi karena ini reaksinya walaupun ini A-nya tidak ada embel-embel angka, tapi ini kita mengasumsikan bahwa reaksi ini berjalan saling bertubrukan satu sama lain. Banyak komponen molekul CH3-2N2-nya. Sehingga molekulnya itu bisa saling pecah ya, membentuk A radikal yang saling bereaksi dengan dirinya sendiri membentuk persamaan produk akhir. Contoh keempat yaitu misalnya adalah proses perengkahan alkana ya, alkana menjadi suatu alken yang lebih kecil ya. Contohnya adalah CH3 CH2 CH3 di sini ya. Suatu propan, dua molekul propan dia pecah menjadi metan, propen dan eten ya. Nah, kalau kita tinjau dari reaksi pertama ya, kita lihat inisiasi dari bahan bakunya yaitu CH3 CH2 CH3, dia akan pecah menjadi CH3 CH2 bit star radikal dan CH3 radikal. Artinya memecah diri terlebih dahulu membentuk komponen radikal.
Baru komponen radikal yang pertama ini akan bereaksi ya atau akan memecah menjadi CH2 dan CH2 di mana H1 yang ada di sini dia akan pecah menjadi H radikal karena ini bentuk yang lebih stabil. Lalu yang bawah ini CH3, CH2, CH3 yang sisa dari reaktan itu akan bereaksi dengan H radikal ini membentuk H2 plus CH3, CH, CH3. Jadi akan mengambil H2 yang di tengah karena ini yang paling tidak stabil. Lalu sisa reaktan yang lain CH3, CH2, CH3 dia akan bereaksi dengan radikal yang kedua ini, hasil inisiasi. Membentuk CH4 ya, CH3 supaya bisa menjadi stabil dia perlu CH4 plus CH3, CH dan CH3. Baru kemudian melakukan reaksi-reaksi penggabungan, yaitu yang pertama adalah 2 CH3 CH2 radikal. Ya. CH3 CH2 radikal di sini membentuk CH2 dan CH2 gabungan dan CH3 CH3 gabungan. Lalu 2 CH3 CH3 yang hasil dari propagasi nomor 3 dan 4 ini keduanya kemudian saling bergabung akan membentuk rantai yang lain. Masih ada sisa produk yang terbentuk. Ya, ini kalau kita akan coba sederhanakan, nanti coba Anda sederhanakan. Misalnya ini Anda bisa, misalkan ini adalah bagian CH3 itu adalah A3, A2, A3 gitu misalnya. Nanti ini akan menjadi bisa lebih sederhana. Tapi kalau dimisalkan seperti itu Anda tidak bisa melihat bahwa sebenarnya kan ada H saja yang lepas atau ada C saja yang lepas. Tapi intinya adalah bahwa untuk reaksi yang lebih kompleks ya atau reaksi yang lebih real ya itu memang ada langkah-langkah bahwa reaktannya itu akan pecah dulu secara perlahan-lahan. Tidak serta-merta reaksi itu langsung terjadi begitu saja. Seperti misalnya kalau saya jelaskan di sini ya bahwa ini kan di reaksi propagasi itu sisa-sisa reaktan itu masih bereaksi dengan komponen-komponen radikalnya, membentuk atau mencari kestabilannya di sini. Di terminasi pun sisa dari radikal yang pertama ini masih akan bereaksi. Ya, dia bereaksi membentuk atau mencari kestabilannya di sini. Nah, baru kemudian sisa-sisanya ini yang akan terbentuk. Intinya adalah bahwa radikal yang terbentuk ya dari reaksi inisiasi itu harus benar-benar bereaksi semua. Karena kalau masih menyisakan radikal itu artinya reaksi itu masih akan terus berjalan. Baik, sekian untuk pertemuan minggu ini. Selamat belajar dan terima kasih.